Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan telah memberikan kesehatan yang baik buat kita, dan juga saya harapkan semuanya ada dalam keadaan baik. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita sudah masuk di dalam pelajaran yang ketiga, yaitu hidup menurut Roh Kudus atau hidup menurut daging. Nah, ini akan diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-26. Nah, anak-anak di rumah silakan persiapkan Alkitabnya. Yang belajar dari rumah saat ini silahkan, kalau ada Alkitab dibuka di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ke 26. Kita akan belajar bersama, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang berkati kami dengan kasih yang melimpah dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami bisa membuka mata kami dalam keadaan sehat. Kami bisa juga belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dengan sungguh mempelajari firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan guru-guru kami dalam kasih-Mu supaya mereka juga mengajar dengan sabar, dengan bisa menolong kami untuk kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar yaitu tentang suratnya Paulus, masih ya, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan kita lihat bahwa surat-surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang pernah dia layani, baik itu di Galatia, di Efesus, dan ada banyak tempat-tempat yang lain, surat-suratnya itu adalah berupa nasihat, berisi tentang pengajaran-pengajaran dan upaya-upaya yang dilakukan secara baik oleh Paulus supaya jemaat Tuhan itu yang dilayani itu menjadi jemaat yang semakin mengasihi Tuhan, jemaat yang semakin dekat dengan Kristus. Nah, Paulus dalam suratnya juga kepada jemaat di Galatia ini menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan keinginan Kristus, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di sini di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu di Galatia 5 ayatnya 16 sampai ke 26 itu Paulus memberikan gambaran bagaimana jemaat itu ada yang masih hidup di dalam kedagingan dan juga jemaat yang harusnya hidup di dalam roh, yaitu jemaat yang hidup menurut roh. Nah, setiap orang percaya menerima Roh Kudus dan dalam hidupnya saat mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau di dalam gereja kita atau gereja baptis lainnya, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus saat itu mereka tandanya adalah dibaptiskan, seperti itu. Nah, mereka mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seharusnya kehidupan mereka dipimpin oleh roh, ya. Kehidupan yang dipimpin oleh roh yaitu kehidupan yang turut atau seturut dengan kehendak Tuhan atau menurut roh, ya, roh Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus untuk menolong kita, ya, seperti itu. Nah, Paulus di dalam ayat-ayatnya yang ditulis atau suratnya ditulis ini kepada jemaat di Galatia memberikan perbandingan, ya, memberikan perbandingan bagaimana orang yang hidup menurut daging dan perbuatan-perbuatan yang menurut roh yang harus ditaati dan dilakukan oleh orang-orang percaya. Ya, perbuatan daging contohnya, ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, perbuatan daging itu contohnya ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ada pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan daging ini adalah perbuatan yang menyimpang dari perintah Tuhan, ya. Yang sudah disebutkan di ayat yang 19 sampai 20 itu adalah perbuatan-perbuatan daging, yaitu perbuatan yang menyimpang dari perintah Tuhan, yaitu kehidupan yang sesuka hati sendiri atau kehidupan yang semena-mena, kehidupan yang tidak menuruti perintah Tuhan. Itu termasuk dalam perbuatan daging atau perbuatan kedagingan. Nah, apakah kita masih ada di dalam perbuatan yang seperti itu? Mungkin ada beberapa hal yang kita lakukan yang masih menuruti keinginan daging kita. Meskipun kita masih kecil juga
seringkali kita melakukan hal itu. Contohnya ketika kita tidak menurut kehendak Tuhan atau kita tidak menurut perintah Tuhan, itu berarti sudah merupakan keinginan daging kita yang menjadi nomor satu seperti itu, dan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan perbuatan yang menurut daging atau melawan perintah Tuhan, ya contohnya misalnya mencontek ketika ulangan, atau marah kepada adik kakak atau kepada orang tua, atau marah kepada teman. Nah, kemudian ada lagi berbohong. Itu termasuk dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari yang merupakan perbuatan yang masih menurut daging. Kemudian ada keinginan untuk menang sendiri. Ada nggak di antara kalian semua yang senangnya atau sukanya ingin menang sendiri? Aku harus nomor satu, aku harus yang duluan. Itu juga perbuatan daging yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi. Ada yang sombong, ada yang suka pamer segala sesuatunya. Nah, itu termasuk dalam perbuatan-perbuatan daging, ya, kehidupan sehari-hari kita yang masih banyak kita lakukan. Nah, hal yang lain yang diajarkan oleh Paulus ini itu adalah sesuatu hal yang ditulis, yang perbuatan daging ini ya, sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan karena itu termasuk memberontak kepada Allah, ya, atau tidak menuruti perintah Allah. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, termasuk kita yang meskipun anak-anak kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah yang kasih seperti itu. Nah, kita harus menuruti, ya, apa yang dimaksudkan Tuhan dalam hidup kita, yaitu menuruti perintah Allah itu melalui buah roh, ya. Jadi hidup menurut perbuatan roh itu akan menghasilkan buah roh. Apa buah roh itu? Buah roh yaitu yang disebutkan di dalam ayat yang ke-22, ya, 22 sampai ke-23 itu adalah buah roh. Ada 9 buah roh yang disebutkan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kelembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Nah, hal-hal itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ya. Tuhan Yesus yang adalah kasih mengajarkan hal itu kepada kita, ya, supaya kita hidup menurut roh yang nantinya akan menghasilkan buah roh yang disebutkan oleh Paulus yang ada di ayat yang ke-22 sampai 23 ini. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya prakteknya harusnya kita saling mengasihi, mau berbagi, mengasihi nggak pilih-pilih. Jadi mengasihi semua orang, siapapun dia. Apakah dia baik kepada kita atau dia berlaku tidak baik kepada kita, kita harus tetap mengasihi. Kemudian saling menolong. Siapa di antara kalian yang suka menolong kalau ada temannya yang kesulitan? Nah, itu adalah perbuatan baik, ya, perbuatan baik, perbuatan yang menurut roh. Kemudian peduli kepada orang lain, mengucap syukur. Nah, dalam segala hal, nggak harus mengucap syukur pas dapat berkat saja, tetapi mengucap syukur ketika kita kekurangan, kita tidak mempunyai apapun yang kita inginkan, itu pun juga kita harus tetap mengucap syukur. Taat berdoa. Nah, ini seringkali yang kita jarang lakukan, misalnya berdoa nggak bersungguh-sungguh berdoa, ataupun kalau kita berdoa cuman sambil lalu saja atau ketika makan saja, tidak seperti itu. Taat untuk berdoa itu pun sudah hidup menurut roh. Kemudian membaca Alkitab, nggak membaca Alkitab saja, ya, tapi membaca Alkitab dan melakukannya. Ya, menceritakan kabar baik Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus pun itu adalah termasuk dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari, ya, yang hidup menurut roh. Nah, itu yang dimau oleh Tuhan, supaya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah mengenal kasih, sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, seharusnya kita hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Nah, hendaklah tiap orang percaya itu memiliki kehidupan dan perbuatan yang menurut roh. Dan hidup menurut roh berarti juga mau dipimpin oleh roh, ya, oleh Roh Kudus. Maksudnya setiap orang percaya kepada Tuhan itu harus mau dipimpin supaya kehidupannya itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita sendiri. Nah, apakah kehidupan kita, adik-adik, anak-anak sekalian, sudah mencerminkan bahwa kehidupannya seturut dengan roh? Nah, jawabannya ada di
kalian semuanya. Nah, kalau kita masih perbuatan kita, kelakuan kita, tingkah laku hidup kita masih menurut daging. Nah, mulai sekarang kita belajar supaya kita ketika kita sudah belajar tentang firman Tuhan, kita harus hidup mau dipimpin oleh Roh dan mau hidup seturut dengan yang Roh ajarkan kepada kita. Mari kita senantiasa belajar hidup menurut Roh dan sesuai dengan ajaran Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus hari ini. Kita akan tutup di dalam doa dan kita akan jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kau sampaikan kepada kami, untuk kami hidup menurut kehendak Tuhan, menurut Roh dan menghasilkan buah Roh yang manis yang menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, ajar kami dan mampukan kami untuk melakukannya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Kita akan bertemu kembali di dalam kesempatan yang sama supaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.